Terima kasih sahabat MKTV, Anda masih bersama kami dalam program Sahabat Peduli, masih bersama Pak Ruli sebagai Direktur Utama Dita Peduli dan juga Pak Ihsan sebagai Direktur Program Dita Peduli. Kita kembali akan coba mengupas tema mengenai melangkah bersama mewujudkan kepedulian negeri. Tadi di segmen pertama Pak Ihsan disampaikan ya, ternyata kita pun akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Nah, ini merupakan salah satu PR dari dulu ya Pak ya. Dan hingga sekarang mungkin bahwasanya masih ada yang namanya pengangguran ya Pak ya. Apalagi nanti ada bonus demografi ya Pak ya. Nah ini bagaimana ini memulainya kepedulian ini Pak? Bonus demografi itu pertama sebuah kondisi ya yang sebetulnya antara natalitas dengan mortalitas tidak seimbang. Bagaimana Jadi, itu maksudnya? Natalitas itu kan kelahiran ya. Angka kelahiran di Indonesia itu salah satu tertinggi di dunia. Sedangkan mortalitasnya juga tidak sebanding ya. Tadi karena Indonesia mungkin punya banyak bahasanya anekdot ya, yang banyak anak banyak rezeki gitu kan. Jadi makanya menarik banyak anak, keluarga banyak, sehingga akhirnya tadi banyak tenaga-tenaga pekerja ke arah sana gitu kan. Namanya tadi saya ulangi bahwasanya solusinya adalah bagi kami peningkatan kompetensi dari SDM. Yang kedua bagaimana kita bisa optimalisasi dari peran SDA, sumber daya alam itu sendiri. Namanya kita hadir dengan konsep tadi yang Pak Ruli sudah launchingkan di Desa Tangguh. Itu Desa Tangguh sekarang sudah 5 Pak ya berarti ya? Masya Allah. Sudah 5 launching kita, yang terakhir itu di Jogja. Nah kenapa di desa? Karena dengan kemajuan teknologi ke depan juga masyarakat diprediksi tahun 2030 ada seorang profesor di Indonesia itu menyampaikan perkiraan akan orang-orang akan kembali ke desa karena semua sudah bisa diakses menggunakan handphone, laptop segala macam, internet segala macam. Jadi kerja bisa jadi nanti di desa. Jadi bukan di kota lagi ya sekarang zamannya Pak ya, nanti makanya kami ingin membantu menyiapkan masyarakat desa itu untuk harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Namanya dengan program-program tadi yang disebutkan, ada pendidikan, ekonomi, ya kesehatan dan yang lainnya. Menariknya contoh yang tadi di launching di Desa Tangguh itu yang Pak Ruli ikut menyambut di sana, masyarakat yang tadinya dengan bermodalkan pohon pisang yang tadinya hanya dijual langsung dengan pisangnya, yang tadinya hanya penghasilan sekitar 500.000 per bulan Kang. Dalam kurun waktu 3 bulan kemudian panen dan yang lainnya sudah kita bentuknya bukan hanya dijual langsung si pisangnya itu, dikemas menjadi keripik pisang dan yang lainnya dibikin packagingnya menarik. Sudah lumayan perkembangan 5 bulan setelahnya itu sudah mulai masuk ke angka 1.500.000 penghasilannya. Terus nanti akan berkembang seiringnya dengan waktu dan pendampingan. Nah yang kedua di kota-kota juga kita menghadirkan program-program memang disesuaikan dengan karakter masyarakat dan karakter wilayah di sana. Itu sih Kang. Nah, jadi kita 5 pilar di sana. Masya Allah, itu dia. Kalau lihat dari Sabang sampai Merauke kan beda-beda ya Pak ya. Iya. Tapi memang notabene kalau Indonesia itu lahir dari agraris ya Pak ya. Dari kembali ke desa. Jadi memang ini merupakan salah satu bentuk nyata ya Pak ya. Kita kembalikan Indonesia pada fitrahnya mungkin begitu ya Pak ya. Nah ini Pak Ruli mungkin menambahkan seputar Desa Tangguh itu Pak. Ya, jadi peran DT Peduli itu mungkin bisa dilihat sebagai integrator ya. Kita mengintegrasikan karena kita lembaga yang diamanahi dan dapat persetujuan nasional, dapat izin gitu. Itu untuk mengajak perusahaan yang punya dana CSR atau individu yang punya kompetensi tadi sampaikan untuk digabung dalam satu gerakan untuk misalnya kita menggarap satu Desa Tangguh ini. Tadi menarik misalnya sampaikan yang kasus di Desa Tenjo, Desa Babakan namanya, Desa Babakan Kecamatan Tenjo. Itu mereka setelah mendengar presentasi dari warga, kemudian juga mereka bapak-bapak pejabat yang melihat gitu ya dengan fisik bagaimana perkembangan di sana. Karena Pak Camat ini bilang beliau pertama kali setelah dilantik itu langsung ke desa sana, ke desa ini. Di sana ada 9 desa satu kecamatan. Beliau langsung mencanangkan pokoknya yang ini yang pertama 9 ini harus jadi Desa Tangguh semua. Beliau sudah Jadi role model gitu ya Pak. Jangan jadi role model. Kemudian tadi sampaikan pisang yang dijual langsung tanpa ada edit value cuma sekian gitu. Setelah ditambahkan dan diolah dan kemudian dikemas, dijual itu bisa naik berkali lipat. Yang tadinya hanya 1 hektar, mereka minta, Pak kita ada lagi akan kerjasama dengan mitra perusahaan 15 hektar. Mau dijadikan semua. Ini artinya apa? Bahwa kepedulian terhadap desa yang tadi disampaikan Pak Ihsan, suatu saat akan ada gerakan ke sana. Bayangkan orang akan nyaman, akses internet tinggi,
kerja dengan lingkungan yang sangat asri ya. Sementara di kota orang bikin tanah gedung, bikin tanaman tembok semua, bikin yang hidroponik gitu ya supaya bisa melihat alam. Alam sudah ada di sana dan udaranya nggak bisa dibuat-buat kan, udah aslinya gitu. Jadi gerakan ini mudah-mudahan bisa disambut oleh gerakan yang sudah disiapkan di desa-desa bahwa mereka sudah harus siap. Itu sih lebih kepada kita melihat melalui asesmen yang pas gitu ya. Kita ingin tahu seberapa tinggi kenaikan dari yang dibantu ini ke dalam suatu level yang disebut desa tangguh. Itu ada satu levelingnya, nanti bisa dijelaskan setelah ini. Masya Allah, ini tadi ada kata assessment, berarti ini salah satunya sebelum kita membangun desa itu sendiri ada langkah-langkah ternyata ya. Ini bagaimana nih Pak Ihsan mungkin penjelasan? Ya, jadi kami belajar Pak, apalagi DT Peduli sekarang sudah berusia 20 tahun. Pastinya harus jauh lebih dewasa, ya lebih belajar dari hal-hal yang sudah kami lalui sebelumnya. Jadi ternyata banyak program-program kami yang sebelumnya hanya berlalu begitu saja itu karena kurang beberapa hal. Salah satunya adalah kurang dari asesmen tadi. Asesmen ini adalah sebuah program mengawali ya sebelum intervensi program utama, yaitu dengan menganalisa apa sih yang menjadi akar masalah, batang masalah dan daun masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian bersama-sama dengan asesmen itu kita membuat perencanaan bersama dengan stakeholder setempat. Jadi dengan kepala desa, dengan camat segala macam, sehingga betul-betul perumusannya itu, perumusan masalah dan perumusan solusinya itu berbasis kearifan lokal. Nah, gitu. Jadi mereka juga paham, pimpinan-pimpinan daerah pun pasti akan mendukung ke arah sana. Itu yang pertama. Jadi berbasis asesmen. Yang selanjutnya juga kita harus menyiapkan keorganisasian. Banyak program-program pemberdayaan termasuk kami di Tempo Hari melakukan program sudah pemberdayaannya, pembinaan segala macam, tapi kemudian lupa yaitu bagaimana keorganisasian terhadap program itu sendiri. Makanya kita sedang menyiapkan berkaitan dengan terminasi program, di mana organisasi masyarakat ini memang nanti yang mengelola masyarakat itu sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi nanti setelah program berjalan, tadi asesmen, kemudian program berjalan, pendampingan dan yang lainnya, nah selanjutnya kita bikinkan organisasi di mana masyarakat terlibat dalam organisasi itu. Nanti ada direktur gitu ya, ada direktur, kemudian ada sekretaris bendahara, bagian produksi, bagian advokasi, betul, bagian pemasaran, bagian packaging, bagian pendampingan dan yang lain itu. Nah, ini menarik sehingga berjamaah berpikir gitu ya. Ada yang ngomongin teknis, ada yang ngomongin konsep, ada yang bicarakan tentang pemasaran dan yang lainnya. Nah, itu salah satu beberapa ini ya yang sedang kita coba kuatkan supaya program pemberdayaan ini memang kuat gitu. Masya Allah, itu dia. Jadi nggak beres langsung bubar gitu ya Pak ya. Tapi akan ada kelanjutannya. Iya, harapannya ini sustain. Bisa jadi bahkan 3 tahun atau 5 tahun kami lepas. Nah, kita maksudnya lepas itu supaya kami bisa berkonsentrasi ke titik yang lain. Karena Indonesia kan luar biasa gitu ya. Nah, si program ini sudah sangat kuat dengan masyarakat itu sendiri. Nah, ini dia. Jadi memang tadi membentuk manajemen organisasi sendiri ya Betul. Pak ya. Nah, ini kira-kira kalau diperkirakan berapa lama sih Pak kalau membentuk dari ya orang-orang yang memang awalnya tidak mengetahui keorganisasi yang sampai tadi bisa sampai mandiri seperti itu? Ya, proyeksi kami di tahun awal itu kita intervensi dengan program-program ya, program-program ekonomi, pendidikan dan yang lainnya. Kita sebut sebagai tahun pelopor. Nah, kemudian tahun kedua itu tahun persiapan, kemudian tahun ketiga itu tahun tangguh. Nah, di tahun ketiga ini sudah mulai muncul penguatan organisasi tadi. Jadi diaktifasi sampai bahkan kalau memungkinkan dalam bentuk yayasan kah, koperasi kah, CV atau PT segala macam sangat memungkinkan ke arah sana. Nah, asumsi kami 3 tahun paling cepat, paling lambat mungkin kita ikhtiarkan sampai 5 tahun lah. Nah, 5 tahun ya Pak 5 tahun. Masya Allah, ini satu wilayah ya Pak ya? Betul, satu wilayah, satu kampung lah ya. Masya Allah. Sekarang sudah ada 5. Yang insya Allah sudah di launching kemarin 5. Di akhir Maret ini kalau tidak ada perubahan, kita akan launching 2. Yaitu di Tasikmalaya dan Lubuk Linggau. Masya Allah. Nanti, 2 lagi? 2 lagi di tahun ini. Di bulan ini maaf. Nanti insya Allah target di tahun ini berapa kemarin Pak? 12. 12 desa tangguh 12 ya? tambahan. Masya Allah. Ini nanti
selebihnya mungkin di MKTV akan diliput ya. Banyak. Karena tiap desa itu berbeda tadi ya. Ada dari tadi hasil itu. assessment ya. Nah, itu dia ya. Oke. Masya Allah, insya Allah ini lebih menarik ya Pak ya. Bagaimana Desa Tangguh ini bisa tadi membentuk bangsa dan negara Indonesia sendiri dimulai dari desa. Baik sahabat MKTV, menarik. Kita akan coba kupas tuntas lagi di segmen ketiga sahabat MKTV, insya Allah masih dengan tema melangkah bersama mewujudkan kepedulian negeri. Masih kita akan mengajak Anda di line telepon 022 200 3776 022 200 3776 masih bersama Pak Ruli selaku Direktur DT Peduli dan juga Pak Ihsan sebagai Direktur Program DT Peduli. Kita kembali sesaat lagi.